Shalom teacher, perkenalkan nama saya Marsha Rizana Fitzgerald Nabitupulu dari kelas 8D. Saya akan menjelaskan proses terjadinya urin. Ekskresi adalah proses membuang zat sisa metabolisme yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Urin menjadi salah satu zat yang wajib dibuang dari proses tersebut. Proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh akan membentuk zat sisa yang hanya menjadi sampah. Zat tersebut wajib dikeluarkan dari tubuh karena tubuh tak lagi menggunakannya. Pasalnya, apabila mengendap, zat tersebut justru bisa menjadi meracuni tubuh dan membahayakan nyawa. Bagaimana proses pembentukan urin? Proses pembentukan urin berlangsung di ginjal. Fungsi dari organ ini adalah menyaring atau filtrasi darah. Setelah itu, terbentuk zat sisa berupa urin yang dikeluarkan oleh tubuh. Secara sederhana, proses pembentukan urin terjadi melalui 3 tahapan. Tahapan pertama adalah penyaringan atau filtrasi, kedua adalah penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan tahapan ketiga adalah pengumpulan atau augmentasi. Adapun organ yang terlibat dalam proses ini masuk dalam kelompok organ sistem urinaria, yaitu ginjal, glomerulus, kapsul Bowman, tubulus, kandung kemih, ureter, dan uretra. Berikut penjelasan terjadinya urin. Yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi. Proses pembentukan urin diawali dari fase penyaringan darah yang memasuki ginjal dari pembuluh darah. Fase ini berlangsung pada badan Malpighi, bagian dari nefron ginjal yang termasuk kapsul Bowman dan glomerulus. Glomerulus tersendiri memiliki fungsi utama menyaring semua zat sisa yang larut dalam darah dan mengeluarkan cairan sekaligus kelebihan elektrolit yang ada di dalam tubuh. Adapun zat yang bisa melalui penyaringan glomerulus adalah zat yang memiliki molekul kecil. Misalnya garam, air, urea, amonia, glukosa, dan ion organik. Semua zat tersebut disebut dengan filtrat glomerulus atau urin primer. Namun dari semua kandungan tersebut, tubuh masih memerlukan ion organik dan glukosa. Tahapan kedua yaitu penyerapan kembali atau reabsorpsi. Kemudian urin primer akan memasuki tubulus proksimal, lalu berlanjut ke fase berikutnya, yaitu penyerapan kembali atau reabsorpsi berbagai zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Proses ini akan kembali berlangsung sampai ke bagian lengkung Henle. Hasil dari fase ini bernama urin sekunder atau filtrat tubulus. Kandungan dari urin sekunder adalah urea, garam, pigmen empedu, dan air. Pigmen empedu sendiri memiliki peran untuk memberikan bau dan warna pada urin. Kemudian urin sekunder akan memasuki tubulus contortus distal dan melalui proses penyerapan lagi berbagai zat yang tidak diperlukan tubuh sekaligus kelebihan air. Pada tahap inilah urin terbentuk. Tahapan yang terakhir adalah pengumpulan atau augmentasi. Tahapan proses pembentukan urin yang terakhir adalah pengumpulan atau augmentasi. Urin sekunder yang berasal dari tubulus contortus distal dari sini akan turun dan menuju ke tubulus connectivus atau saluran pengumpul yang di sini. Selanjutnya urin masuk ke dalam pelvis renalis dari saluran pengumpul dan mengalir ke ureter dan kandung kemih. Saat kandung kemih sudah penuh, urin harus keluar dari tubuh melalui saluran uretra. Urin yang keluar dari tubuh rata-rata sebanyak 1 sampai 2 liter per hari. Akan tetapi jumlah ini berbeda untuk setiap orang, bergantung pada asupan air yang masuk ke tubuh. Banyak garam yang harus dikeluarkan dari darah sehingga tekanan osmosis tubuh tetap stabil dan peran hormon antidiuretik. Sekian penjelasan proses pembentukan urin. Terima kasih.